Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Maya Kartika Putri dengan NIM 245231246, Bunga Intana dengan NIM 245231248, dan Bangun Pratama Baron dengan NIM 245231250. Izin mempresentasikan dengan judul pendekatan filosofis dan ilmu kalam serta signifikansi kajian metodologi ilmiah dan studi kasus keadilan Tuhan dalam kemiskinan. Jika rezeki sudah ditetapkan, apakah kemiskinan sistematik adalah takdir atau kegagalan manusia dalam mengelola metodologi distribusi? Yang pertama ada pendekatan filosofis. Kata filosofis berasal dari kata filsafat dari bahasa Yunani, yaitu philos, yang artinya cinta kepada kebenaran, ilmu, dan hikmah. Filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah, atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Pendekatan filosofis adalah metode berpikir yang mengandalkan rasionalitas, logika, dan refleksi kritis untuk memahami realitas, termasuk persoalan ketuhanan manusia dan moralitas. Lalu yang kedua ada pendekatan ilmu kalam. Itu menurut Muhammad Abduh, ilmu kalam itu adalah ilmu tauhid, yaitu ilmu yang membahas tentang Allah, sifat-sifat yang wajib dan mustahil baginya, serta hal-hal yang berkaitan dengan para rasul. Senada dengan itu, Harun Nasution mendefinisikan ilmu kalam itu sebagai ilmu yang membahas wujud Allah, sifat-sifatnya, kenabian, alam, dan hubungan Tuhan dengan makhluknya. Dengan demikian, objek kajian ilmu kalam mencakup Tuhan dan seluruh aspek kepercayaan dalam akidah Islam. Yang selanjutnya, signifikansi metodologi ilmiah. Metodologi ilmiah adalah cara sistematis untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diuji dan diuji ulang melalui observasi, analisis, dan verifikasi. Dalam kajian keagamaan, metodologi ilmiah memungkinkan penelitian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris dan konseptual terhadap fenomena sosial atau sejarah. Analisis studi kasus berdasarkan pendekatan filosofis. Secara filosofis, kemiskinan dianalisis secara rasional dan etis. Keadilan Tuhan dipahami sebagai nilai yang sempurna, sedangkan ketidakadilan sosial berasal dari tindakan manusia. Jika sumber daya mencukupi namun kemiskinan tetap meluas, berarti ada masalah dalam tata kelola dan distribusi kekayaan. Karena itu, kemiskinan yang bersifat sistematis lebih tepat dipahami sebagai akibat kegagalan sistem dan kebijakan manusia, bukan semata-mata takdir metafisik. Analisis studi kasus berdasarkan pendekatan ilmu kalam. Dalam perspektif teologis, ilmu kalam, takdir dan kebebasan manusia berjalan beriringan. Meskipun rezeki ini ditentukan Tuhan, manusia tetap bertanggung jawab karena ada hukum sebab akibat yang mengatur kehidupan. Oleh sebab itu, kemiskinan sistematik akibat ketidakadilan, korupsi, atau kebijakan yang salah tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai takdir, melainkan juga hasil tindakan manusia yang harus dipertanggungjawabkan. Analisis studi kasus berdasarkan metodologi ilmiah. Melalui pendekatan metodologi ilmiah, kemiskinan dapat dianalisis secara empiris dan terukur. Penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berkaitan dengan rendahnya akses pendidikan, ketimbangan distribusi kekayaan, tingginya pengangguran, serta kebijakan ekonomi yang kurang inklusif. Faktor-faktor tersebut dapat diidentifikasi secara jelas, sehingga kemiskinan sistematik bukan kondisi di luar kendali manusia, melainkan dapat diperbaiki melalui kebijakan dan pengelolaan yang lebih adil. Kesimpulan penegasan analisis. Meskipun rezeki diyakini sebagai ketetapan Tuhan, kemiskinan sistematik bukan semata-mata takdir. Secara teologis, manusia bertanggung jawab atas usaha dan sistem yang dibangun. Secara filosofis,
Secara filosofis, kemiskinan mencerminkan kegagalan tata kelola dan secara ilmiah penyebabnya dapat diidentifikasi serta diperbaiki. Jadi, kemiskinan lebih tepat dipahami sebagai akibat kegagalan manusia, bukan ketentuan yang tidak dapat diubah. Kesimpulan, pendekatan filosofis dan ilmu kalam berperan penting dalam membentuk pola pikir Islam yang rasional dan argumentatif. Dengan menempatkan akal dan iman sebagai unsur yang paling menguatkan. Sementara itu, metodologi ilmiah membuat studi keislaman lebih sistematis dan objektif melalui observasi dan analisis, sehingga persoalan sosial seperti kemiskinan dapat dikaji secara teratur dan dicari solusi yang tepat serta berorientasi pada keadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're